mungkin masyarakat banyak yang tidak tahu ya Pak ya. Ya. Nah, apakah zakat fitrah kalau yang dikeluarkan itu harus melalui amil atau lazisnu tersebut atau bisa langsung diberikan? Langsung lebih utamanya Pak. Ya, yang utama itu adalah diberikan, diantar Langsung di rumahnya. diberikan. Dia diantar di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Umi Khalifah di Manulu Media. Nah, pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang Ramadan, yaitu seputar zakat, zakat fitrah dan zakat yang lainnya. Nah, di era Ramadan ini kita sering melakukan zakat atau wajib mengeluarkan zakat. Nah, banyak orang awam yang belum tahu tentang zakat atau belum tahu tentang ketentuan-ketentuan atau syarat zakat itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu beliau Dr. Andes Kiai Haji Abdul Majid. Beliau juga seorang wakil Rois Cabang Nahdlatul Ulama. Selain itu, beliau juga seorang pengasuh Majelis Taklim Mambaus Sholihin Tutup. Beliau juga seorang guru di Madrasah Aliyah NU Lutful Ulum. Nah, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Oh, baik-baik, sehat. Puasa sudah 21, insya Allah 21 hari ini malam Lailatul Qadar pertama yang kita laksanakan. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Ya. Nah, langsung saja kita akan membahas tema yang akan kita bahas Pak, yaitu tentang zakat, zakat fitrah dan zakat yang lainnya. Oh iya. Silakan Bapak. Masalah zakat fitrah ya itu menyangkut masalah muzaki yang mengeluarkan zakat dan mustahik yang orang yang berhak menerima zakat dan ukuran zakat itu sendiri. Pada dasarnya ya, ukuran zakat fitrah pada dasarnya ada dua versi, ada dua pendapat ya. Yang pertama adalah ukurannya ada yang 2,5 kilogram. Ini istilah pendapat yang bisa dikatakan lemah atau kurang kuat. Sedangkan yang kuat menurut Imam Nawawi ya, itu adalah 2,8 kg. Karena apa? Karena satu mud itu besarannya menurut Imam Nawawi itu adalah 679 on. 679 gram. Kalau kita bulatkan yaitu lebih kurang adalah hampir 2,8 gram. Nah, ini permasalahannya di dalam menyampaikan atau membayar zakat fitrah ini ya, itu kadang-kadang banyak orang yang mengambil yang 2,5 kilogram. Padahal pada saat itu memang pada saat tahun 70, 80-an itu memang dalam pertanian atau kutil balat yang ada di Indonesia khususnya di Jawa dan sebagainya itu memang belum begitu bagus hasilnya. Karena apa? Karena dalam satu tahun itu hanya 2 kali panen atau 1 kali panen itu saja belum menemukan apa itu bibit yang bagus. Nah, sehingga ulama-ulama pada saat itu itu menggunakan 2,5 kilogram. Tetapi kalau sekarang ya, kutil balat sekarang karena perkembangan ekonomi khususnya pertanian yang begitu pesat, bisa ditanam 1 tahun 3 kali dan istilahnya itu, dan orang tidak ada yang makan sagu dan orang yang tidak ada yang makan nasi campur ketela. Sekarang yang beras saja itu murah, itu bisa dikatakan murah. Sehingga kita paling tidak mengeluarkannya kalau yang abdol yaitu 2,8 kg. 82,8 kg. Nah, kalau kita ganti uang itu pada dasarnya adalah
ada madhab 4 itu, yang 3 madhab itu tidak memperbolehkan sama sekali. Yang memperbolehkan itu hanya Imam Hanafi, ya, Imam Hanafi. Tetapi ya, kita mengikuti madhab Hanafi tidak seluruhnya yang diikuti. Karena apa? Karena Imam Hanafi ukurannya juga berbeda dan kutil balatnya yang dikeluarkan itu juga berbeda, yaitu semacam anggur, kurma, ya. Kalau kita hitung, Imam Hanafi itu adalah 3,8 kg atau sekitar 3,7 sampai 3,8 kg. Itu berupa anggur. Kalau anggur harganya 1 kilo itu saja 65.000. Kalau 4 kilo berarti kita harus mengeluarkan 260.000 kalau mengikuti Imam Hanafi. Tetapi kalau kita itu hanya mengikuti Imam Hanafi secara uang, sedangkan kutil balatnya mengikuti Imam Syafi'i, berarti tidak pas. Terjadi adanya talpek atau nyapu rancang istilahnya, amburadulnya kan tidak seluruhnya yang kita ikuti, tapi hanya uangnya saja yang kita hitung, tetapi tidak menghitung kutil balat yang dikeluarkan oleh Imam Hanafi gitu. Nah, ini ya yang masalah yang ada hubungannya dengan zakat fitrah. Adapun yang mustahik, ini yang mustahik, mujaki itu saya kira sudah paham semua, orang itu mengeluarkan zakat, tanggungan ekonominya dan sebagainya. Yang mustahik sekarang ini yang masih banyak itu masih menggunakan ulama, yaitu Imam Kufal, yaitu kaul doib, ya, kaul doib. Apa masalahnya? Karena apa? Lembaga-lembaga pendidikan itu masih istilahnya menerima zakat fitrah. Nah, sedangkan yang menerima itu tidak mustaqik. Sedangkan yang menerima adalah tidak mustaqik. Karena apa? Karena misalnya katakan sudah mendapat sertifikasi dan sudah mendapat tunjangan insentif dari pemerintah dan sebagainya, dan istilahnya itu dari honor juga banyak. Ya, sehingga kalau masih menerima zakat fitrah itu tidak mustaqik, ukurannya adalah fakir, setelahnya fakir tidak ada miskin. Mustaqik itu kan fakir, miskin yang ada. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta sama sekali. Sedangkan yang miskin orang yang punya pekerjaan atau punya uang tetapi kebutuhannya kurang. Kalau gini Pak, seumpama yang diberikan itu tidak kategori mustahik, itu bagaimana hukumnya Pak? Kalau tidak mustahik yang diberikan ya tidak jadi, tidak sah zakatnya itu. Zakatnya tidak sah. Oh, zakatnya tidak sah. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Saya kalau mengeluarkan zakat fitrah itu selalu saya tambah, sehingga saya 3 kilo kalau saya mengeluarkan zakat fitrah itu. Karena apa? Karena kita menghitungnya adalah menurut Imam Nawawi 679 gram. Itu kalau kita kalikan 4, yaitu 4 mud itu ya, 1 sok, itu adalah hitungannya adalah 2,72. Kita bulatkan menjadi 3. Kalau orang dibulatkan menjadi 2,8. Sehingga kita kalau nembur beli beras itu 30.000 kita. Karena 10.000 itu 1 kilonya. Kita beli 3 kilo, terus kita bayarkan zakat itu pada mustaqik. Kita antar sendiri, silaturahmi kepada warga yang miskin, bahkan kita santuni, kita kasih lebih pakaian dan sebagainya. Itu yang harus dicontoh begitu. Nah, gitu ya. Kalau ada itu Pak, sebuah amil yang mengurusi lembaga zakat itu bagaimana? Amil ya. Iya. Amil sekarang adalah menurut organisasi Nahdlatul Ulama yang ditangani oleh Lajisnu, itu sudah ada lembaganya sendiri, sudah ada SK-nya sendiri untuk mengurusi zakat. Sehingga dia amil betul amil yang telah disahkan oleh Kementerian Agama. Nah, di desa-desa contohnya Lajisnu Gandong, terus dia tuh minta SK minta SK Ketua Lajisnu Kabupaten Pati. Setelahnya itu dia mendapat SK untuk menerima zakat. Setelahnya itu dia mengambil sesuai dengan bagiannya, ya, amil itu tadi, dan sebagian yang berhak itu
distribusikan pada fakir dan miskin yang ada di desanya sendiri, ya, desa sendiri. Mungkin masyarakat banyak yang tidak tahu ya Pak ya. Ya. Nah, apakah zakat fitrah kalau yang dikeluarkan itu harus melalui amil atau lazisnu tersebut atau bisa langsung diberikan? Langsung lebih utamanya Pak. Ya, yang utama itu adalah diberikan, diantar di rumahnya, ya, diantar di rumahnya. Adapun yang dikelola oleh UBJIS itu, ya, lembaga yang menangani zakat, ya, yang dibentuk oleh Lajisnu, itu dalam rangka untuk istilahnya itu supaya orang-orang yang belum tahu tentang zakat itu tahu. Orang yang puasa tapi tidak zakat dan tidak tahu kalau membayar zakat, ini kan istilahnya itu nanti kan untuk memberitahu pada masyarakat. Karena apa? Karena puasanya orang, saumu abdin mu'allakun bainas sama wal ard, yaitu tergantung antara langit dan bumi, hatta ya zakatal fitri, sehingga dia itu membayar zakat fitrah. Ini masalahnya di situ. Tetapi kalau ingin yang abdul lagi, diantar ke rumahnya fakir miskin, boleh-boleh saja, malah lebih abdul. Nah, gitu. Nah, kalau ada soal seperti ini Pak, nah di masyarakat kan katanya mustahik atau orang yang menerima kan ada 8 golongan ya Pak ya. Ya. Nah, seumpama mereka masuk dalam kategori mustahik atau contohnya fakir. Ya. Nah, apakah fakir tersebut kan menerima zakat Pak? Ya. Nah, apakah dia sendiri wajib juga mengeluarkan zakat? Permasalahannya begini, kalau dia itu fakir itu tidak wajib mengeluarkan dia, tidak wajib mengeluarkan. Karena apa? Karena dari Muzaki ini memberikan pada fakir dalam rangka supaya dia ini dalam Idul Fitri itu tidak ada orang yang kekurangan, tidak ada yang kekurangan. Contohnya dia itu misalnya tidak bisa untuk digunakan makan, katakan misalnya dia itu mendapat orang 5, anaknya 4. Ya, terus dia itu butuh belikan anaknya dan sebagainya, kan gitu dia. Masalahnya kalau dia itu wajib menjakatkan dirinya, juga wajib menjakatkan membayar zakat pada istri, juga wajib membayar zakat pada anak-anaknya, kan gitu masalahnya. Tuh. Oh ya, di sini Pak ya. Bagaimana orang-orang, siapa saja orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat? Contohnya gini, ada anaknya bayi Pak, baru lahir. Nah, seumpamanya belum takbir lahir, apakah itu wajib dizakati atau tidak? Selama ini di masyarakat kan banyak yang belum tahu gitu loh Pak. Oh, anak. Jadi selama dia itu menjadi tanggungan dari keluarga, kepala keluarga, ya, dalam waktu yang masih ada, itu tetap. Itu salah satu contoh adalah seperti begini. Ada orang Islam baru masuk ada orang kafir masuk Islam, ya, dalam hal ini masih dalam waktu yang dekat atau hanya untuk digunakan takbiratul ihram. Lalu orang menstruasi, setelahnya itu dia itu suci, dan begitu masih bisa digunakan takbiratul ihram. Begitu juga anak sobi, ya, anak kecil, tapi dia itu balik, sehingga kita itu ukur lahirnya asar, ya, asar, setelahnya itu dia asar itu balik, maka setelahnya dia balik ini sholat asar ini walaupun takbiratul ihram yang kita gunakan harus dia takbiratul ihram. Begitu juga zakat, kalau dia itu lahirnya itu sebelum habis masa zakat fitrah, itu adalah ketika kita sudah melaksanakan sholat id. Ketika sebelum melakukan sholat id, maka itu wajib kita mengeluarkan zakat itu, karena tanggungan. Iya, orang tuanya yang tanggungan. Ini. Nah, apa perbedaan dari zakat fitrah dan zakat mal itu sendiri Pak? Oh, zakat fitrah dengan zakat mal berbeda.